Good morning anak-anak. Morning. Okay, I want to sing a little song. Okay. Reference from TikTok. Okay, listen to me ya. Okay. Nice to meet you everybody. I'm your teacher, Miss Nana. Listen carefully. Ulangi ya, kita ulangi dulu. Nice to meet you everybody. Listen to me carefully. I'm your teacher, Miss Nana. Welcome to my clever class. I say hello, you say hi. Hello? Hi. Hello? Hi. I say nice to you, say meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Siapa yang ketua kelasnya? Walid. Mas Walid silahkan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka mata pelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Sebelum kita masuk ke materi inti, pertemuan kemarin masih ada yang ingat nggak kita membahas apa? Riba. Tentang iman kepada malaikat. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani dengan adanya malaikat dan tugas-tugasnya. Untuk itu kita harus malu ketika kita berbuat kejelekan. Kita harus malu karena apa? Karena kita diawasi oleh malaikat. Siapa malaikat pencatat amal buruk? Yang jawab profit angkat tangan, silakan keluar. Aktif Bu. Benar sekali. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran menghindari hibah dan melaksanakan tabayun, kalian lihat dulu video ini dicermati, oke? Siap. Oke Bu. Mari menyanyi bersama-sama. Wanda DKK. Sama. Ada. Dia suspiro. Wanda. Suspiro. Terus bingung apa ini? Enggak ada sama enggak? Rasanya kerutan berat. Kira-kira apa yang kalian lihat dari kegiatan ini? Ini kegiatan apa? Ada yang tahu nggak ini kegiatan apa? Apa Mbak itu? Gibah itu Bu. Kalau dalam Islam hibah itu boleh atau enggak? Boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, sekarang saya tanya Mbak Uswi, kenapa hibah itu enggak boleh? Karena membicarakan hubungan orang lain. Oke. Tapi kalau introspeksi sendiri kan boleh Bu. Itu hibah berkedok introspeksi diri gitu ya. Gitu. Iya. That's okay, that's cool, okay. Sekarang saya tanya Mbak Wardah, kalau ada teman kita yang tiba-tiba gitu, gimana tanggapan kamu kalau diajak gimana? Gimana itu? Gimana? Enggak apa-apa itu kan diskusi. Hibah berkedok diskusi, hibah berkedok introspeksi diri. Keren ya teman-teman ini ya. Oke, selanjutnya memasuki kegiatan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian hibah dan tabayun. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dalil tentang hibah dan tabayun. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan sebuah masalah dengan proyek yang mengedukasi di sosial media. Nah, topik yang pertama adalah tentang hibah. Ghibah ini kan sudah nggak asing lagi bagi kita, benar nggak? Ini seperti hobi nasional. Kebutuhan sih. Ada yang tahu nggak pengertian ghibah itu apa sebenarnya? Tahu. Mbak Iza, apa pengertian ghibah menurut kamu? Gunjing itu gimana? Membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Oke. Ghibah itu menjelekkan perbuatan jelek,
ngejelekin orang lah ya, ghibah itu ya. Iya, Nah, iya. kalau kita lihat dari pengertian ghibah di sini, berarti memgunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, dan orang lain yang kita bicarakan itu nggak suka. Nah, ghibah itu ibarat kata kayak nyari promo cashback, benar nggak? Cashbacknya berbentuk dosa. Nih ibarat kata kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita puasa. Tiba-tiba ada teman kita yang tiba-tiba nimbrung kita. Terus kita nimbrung nih. Nah, pahala kita hilang karena apa? Kita membicarakan kejelekan orang lain. Ibarat kata kita yang kerja keras, orang lain yang dapat gajinya. Nah, selanjutnya adalah tentang ghibah. Silahkan dibaca Mbak Wanda beserta artinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Awas membawa saya ini belum selesai. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Shadaqallahul azim. Selanjutnya sebelum kita masuk benar-benar tentang dalil ini, saya mau kalian semuanya berdiri dulu. Oke, stand up dulu semuanya. Saya komedi bercanda. Oke. Yes. Oke, sekarang dengarkan instruksi saya. Oke? Kalau saya bilang mana semangatmu, kalian jawab dengan gerakan ini semangatku. Oke? Paham? Yang kedua, kalau saya bilang semangat satu, kalian tepuk kalian tepuk sambil bilang se. Kalau saya bilang semangat dua, kalian bilang sama tepuk. Saya naik dulu, Bu. Nah, kalau saya bilang semangat tiga, kalian bilang semangat, terus kemudian semangat, semangat, semangat. Oke? Ready semuanya? Ready? Yang nggak pakai gerakan, yang nggak bicara, yang nggak semangat, saya suruh pimpin maju ke depan. Berdoa. Oke? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat Oke, closing semua. Terus nggak semangat. Nah, selanjutnya adalah materi tentang dalil ini tadi sudah dibaca Mbak Wanda. Dalam dalil ini dijelaskan bahwasanya ibarat kata orang yang menggunjing kita itu diibaratkan seperti itu, suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, lalu ada yang nanya, Bu, saya itu membicarakan fakta, saya nggak ngada-ngada. Saya membicarakan kebenaran. Itu namanya apa? Kalau gitu, saya membicarakan fakta, saya nggak bohong kok tentang berita itu tadi. Gimana kalau gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Tapi kan itu membicarakan kebenaran. Soalnya yang diomongin itu dia marah kalau diomongin itu benar. Nah benar, jadi ghibah itu
Gibah itu fakta, gibah itu kebenaran. Kalau ngada-ngada namanya fitnah gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang cara menghindari gibah. Yang pertama ada menjaga lisan nih, ibarat kata kayak motor. Kalau nggak direm nabrak aib orang lah. Bener apa enggak? Bener. Nah, jadi daripada kita ngegas gibah, mending ngerem mulut kita untuk doa. Nah, yang kedua adalah berintrospeksi diri. Jika semua orang mau berintrospeksi diri, mungkin yang namanya gibah itu bakal punah atau enggak minimal libur seminggu lah, itulah ya. Kalau orang mau berintrospeksi diri. Selanjutnya adalah berpikir positif. Nah, dalam berpikir positif ini kita itu kan dalam hidup punya dua pikiran, yaitu pikiran negatif dan positif. Kalau misal kita merubah mindset kita yang dari pikiran negatif ke positif, tadi gini caranya. Misal ada orang yang mancing kita untuk gibah. Nah, jawab aja gini, sorry, telinga aku alergi dengan keburukan orang lain. Jawab aja gitu, oke? Nah, jadi cara menghindari gibah ini rumusnya kita ngerem, ngejaga lisan, ngegas berintrospeksi diri, dan lurus menuju pikiran yang positif. Oke, ada pantun nih untuk kalian. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong, buah kemiri. Gibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Diulangi, bantu deh. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Gibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai daging saudara sendiri. Nah, selanjutnya adalah materi tentang tabayun yang akan dijelaskan oleh Bu Hilma. Silakan. Baik, selanjutnya adalah materi tentang tabayun. Nah, anak-anak tadi sudah melihat video sekumpulan ibu-ibu yang sedang berdiskusi, tapi diskusinya itu diskusi menjelekkan orang lain, diskusinya diskusi ke arah yang buruk, yang dimana kalau orang yang didiskusikan itu tahu apa yang didiskusikan, orangnya jadi marah. Nah, ketika anak-anak bertemu dengan orang-orang yang suka ngajak gibah, kasih informasi A, informasi B, apa yang anak-anak lakukan? Kalau bubarkan. Ada lagi, apakah anak-anak mau langsung menerima berita dari orang-orang tersebut? Tidak mau mencari kebenaran. Nah, sikap mencari kebenaran itu disebut dengan tabayun, gitu. Bisa di next. Nah, ini tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Ini bisa di next. Oke, sebentar. Jadi dalam bertabayun itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam bertabayun. Yang pertama, kita harus cari tahu sumbernya dari mana. Yang kedua, kita harus tahu isinya, isi beritanya. Yang ketiga, kita harus bisa analisis apakah ada kepentingan lain di dalam berita tersebut. Apakah ada kepentingan? Nah, tabayun dari sumbernya. Contoh, anak-anak scrolling TikTok, tiba-tiba ada ada gosip gitu. Nah, dilihat dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu kredibel atau tidak? Sumbernya kredibel maksudnya dapat dipercaya atau tidak. Jadi tidak boleh kita langsung, oh ada lewat ini gosipnya siapa, Uji gitu. Terus kita langsung ambil aja gitu, terus diceritain ke orang-orang, kamu tahu Fuji kemarin kenapa?
Itu nggak boleh ya, kita harus tahu sumbernya dulu. Lalu dilihat dari isinya. Biasanya berita itu bersifat netral. Jadi kalau ada berita yang menggiring opini pada kelompok tertentu, berarti ada kepentingan di dalamnya. Dan itu sudah seharusnya kita mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, alhamdulillah anak-anak dari segi baca Al-Qur'annya sudah Masya Allah sekali. Tadi Ibu perhatikan di awal juga sama Ibu Nadifah. Oke, kita baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, jadi sudah jelas ya, ketika ada berita yang datang, kita harus cross check dulu, kita harus teliti dulu kebenarannya, jangan tergesa-gesa untuk menerima dan juga menyebarkannya. Nah, hikmah dari tabayun. Oke, ada yang tahu hikmah dari tabayun itu apa? Kalau kita berhati-hati dalam menerima berita, apa hikmahnya? Ada yang bisa? Berhati-hati dalam menerima berita. Iya, betul. Ada lagi? Bagus sekali itu jawabannya. Berhati-hati dalam menerima berita. Ada lagi? Agar tidak menimbulkan perpecahan. Benar, agar tidak menimbulkan perpecahan. Kadang berita itu kan mengadu domba ya. Jadi kita harus benar-benar cari tahu dulu apakah benar atau tidak beritanya. Nah, yang lain adalah berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Sehingga persatuan dan kesatuan juga jadi terjalin kan kalau kita mau berhubungan gitu. Nah, oke, selanjutnya anak-anak bisa scan barcode di depan, ada buku dan juga video untuk menambah pengetahuan dari anak-anak. Nah, setelah anak-anak selesai, kita beri waktu 15 menit. Setelah anak-anak selesai untuk membaca buku dan menonton video ini, kita akan adakan kuis bersama-sama gitu. It's quiz time. Yeay. Oke, sudah 15 menit ya. Mungkin kita bagi dulu menjadi dua kelompok, kelompok kanan dan juga kelompok kiri. Oke. Nah, anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan di depan secara bergantian. Jadi satu mengeluarkan satu kandidat gitu. Satu anak maju sebagai perwakilan, nanti bergantian. Satu anak dari kelompok ini dan satu anak dari kelompok satunya. Pernah lihat program TV Family salah satu? Nah, seperti itu cara mainnya. Oke, Yang mau maju dulu. Satunya ini. Saya kan sudah menang. ayo. Mas Wali. Cepat satu-satu. Kalau bisa menjawab, Mbak Faik bilang ting gitu. Mas Wali bilang tong gitu. Oke? Jadi cepet-cepetan ya. Nah, nanti yang bisa menjawab akan dapat pesawat ini. Nah, pesawat ini nanti dikumpulkan dan nanti ketika akhir semester anak-anak akan bisa
menukarkan ini dengan hadiah sesuai dengan banyaknya pesawat yang dikumpulkan nanti. Gitu. Oke, mungkin bisa Siap? kita mulai. Ready semuanya? Siap. Oke. Insya Allah siap. Mbak Fai dan Mas Solid silahkan memilih nomor berapa? 3. 3 aja ya. Oke, siap semua? Cepat-cepetan ya. Bilang apa Mbak Fai? Mas Solid? Oke. 1, 2, 3. Silakan dibaca. Ya, Bapak Ika apa? Cek terlebih dahulu. Kita cek dulu. Kita cek terlebih dahulu ya apakah jawabannya benar. Benar. Oke. Bapak mendapatkan 1 pesawat. Oke, selanjutnya Mas Solid mau milih nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Oke. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Tom. Oke. Apa jawabannya? Tabayun. D. Benar atau salah? Salah. Benar dong. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Yes. Ya, 1 pesawat untuk Mas Walid. Nah, selanjutnya dari teman-teman yang audiens mau pilih nomor berapa? Mbak Ica mau nomor berapa? 4. Oke. Ready? Oke. Mbak Fai? C. Oke. Apakah jawabannya benar atau salah? Survei membuktikan. Yeay. Ini the last one. Rebutan, bener-bener rebutan Mbak ya? Iya. Oke, siap? Siap nggak? Siap. Siap nggak siap nih? Oke, 1, 2, 3. Tom. Kamu dulu. Ya kan dulu. Oke, silakan Mas Solid. Habis B. Iya, oke. Giba. Jawabannya benar nggak kira-kira? Salah. Survei membuktikan. Udah jawab berapa tadi? 2. Yang satu ini kami jawaban. Oke, ini. Kasih Bu. Oke, nanti gantian sama yang lainnya. Kalau sudah dapat, nanti kita kumpulkan dan kita tukarkan pada hadiah di akhir semester nanti. Oke. Tadi kita belum absen ya teman-teman ya? Belum. Oke. Absennya kali ini beda ya. Kalian nanti sambil menyebutkan kata-kata hari ini, oke? Oke, Bu. Siap nggak? Siap nggak? Siap. Absen yang pertama Mbak Meita tadi izin ya? Iya. Yang kedua Muhammad Walid. Saya. Kata-kata hari ini. Bebas ini. Iya bebas. Semua sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Mbak Usfi, kata-kata hari ini. Selalu semangat dan tersenyum. Holy Sotul Faiko, kata-kata hari ini. Keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba. Yang nggak masuk, Jeno ya nggak masuk ya. Kenapa dia nggak masuk? Sakit, Bu. Oh sakit di perut. Oke, kita absen sudah, materi juga sudah. Nah selanjutnya akan dibantu oleh Bu Ilma lagi ya. Oke, nah kita kan tadi udah mempelajari semuanya, mulai dari ghibah dan juga tabayun. Ada yang mau kasih pendapatnya tadi belajar apa aja, yang didapat apa aja? Ada yang mau? Ada yang mau? Wanda bisa cerita. Mbak Wanda, ayo Mbak Wanda. Tadi belajar apa aja? Ya, gibah tidak boleh karena di dalamnya itu gibah itu sama saja seperti memakan bangkai saudara sendiri. Mau seperti itu karena sesungguhnya apabila
orang yang sedang diomongin itu tahu dia akan marah. Terus yang kedua yakni tabayun, di mana kita harus mencari bahwasanya sumber itu benar atau tidak, isinya juga bagaimana, apakah ada kepentingan, itu lebih kita pahami dan kita telusuri terlebih dahulu. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita udah belajar tentang ghibah. Ghibah itu perilaku yang menyakitkan hati orang lain juga ketika kita membicarakan keburukan mereka di belakang. Kita bayangkan diri kita ketika ada orang yang mengatai-ngatai kita di belakang, pasti kita juga sakit hati kan. Maka dari itu kita juga harus mau menghindari perilaku buruk ghibah itu. Dan juga tentang tabayun itu sangat penting, apalagi di era sekarang ini banyak sekali berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang diadakan untuk kepentingan orang lain, berita-berita yang sengaja untuk menjatuhkan. Jadi harus benar-benar pintar untuk mencari tahu kebenarannya. Gitu. Selanjutnya untuk tugasnya, jadi anak-anak akan membuat sebuah project. Ya, membuat project. Project itu membuat project apa? Project video. Video ini nanti memuat apa aja? Memuat pengertian ghibah dan tabayun. Terus dalilnya, berdasarkan kelompok yang tadi sudah Ibu bagi ya, itu dalilnya apa? Terus bagaimana cara menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, nanti Ibu kasih tugas ini akan Ibu kasih waktu 2 minggu. Jadi nanti anak-anak dapat berkonsultasi dengan Ibu dan juga Ibu Nadifa dalam pembuatan video ini. Jadi video ini juga berisi tentang ajakan supaya tidak mudah mempercayai hoax seperti itu. Nanti untuk kerangkanya silakan didiskusikan ke Ibu Hilma ataupun Ibu Nadifa. Cukup. Jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa untuk selalu membaca, karena perempuan itu dikatakan harus mengeluarkan 20.000 kata ya setiap harinya. Makanya kalau perempuan itu tidak mau membaca, tidak mau untuk belajar, maka 20.000 kata itu akan dikeluarkan dengan sia-sia. Contohnya kayak ghibah tadi, bukan perilaku yang sia-sia. Jadi harus diisi dengan buku-buku, harus diisi dengan proses belajar seperti itu. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai iman kepada Rasul ya. Ya, iman kepada Rasul, oke? Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Silahkan istirahat, silahkan beli makan, nanti belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.